Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah dan peninggalan budaya masa lampau. Setiap daerah memiliki jejak peradaban yang menjadi bukti perkembangan kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Salah satu peninggalan bersejarah tersebut adalah Museum Purbakala Cipari yang terletak di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Museum Purbakala Cipari ini menyimpan berbagai peninggalan zaman Megalitikum yang menggambarkan kehidupan, kepercayaan, serta kebudayaan masyarakat prasejarah. Melalui museum ini, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pada video ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Museum Purbakala Cipari, mulai dari sejarah penemuannya, koleksi yang dimiliki, hingga nilai penting sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Jatidiri Kuningan, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Kami ingin mewawancarai jagar budaya yang ada di Kuningan, yaitu situs Purbakala Cipari. Baik Bapak, selamat siang. Kami dari Universitas Kuningan. Kami ingin mewawancarai jagar budaya yang ada di Kuningan, yaitu situs Purbakala Cipari. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan atas Bapak, atas nama Bapak. Ya, nama saya Maman Sudirman ya. Saya juru pelihara di situs Museum Taman Purbakala Cipari. Baik Bapak, kayak bagaimana sih kayak sejarah singkat awal ditemukannya Museum Purbakala ini? Ya, jadi awal mulanya ya, jadi tempat ini namanya adalah situs Museum Taman Purbakala Cipari ya. Jadi situs Museum Taman Purbakala Cipari ini adalah salah satu situs cagar budaya peninggalan masa prasejarah dengan ditemukannya satu buah peti kubur batu ya. Awal mula tempat ini adalah lahan perkebunan ya, tidak nampak sekarang. Jadi ini dulunya terkubur oleh tanah, dan orang yang pertama kali menemukan tempat ini adalah Bapak Wijaya. Bapak Wijaya ini adalah seorang petani yang lagi menggarap tempat ini, menemukan sebuah batuan, diduga adalah peti kubur batu. Lalu diinformasikan ke tim survei Kepurbakalaan Kabupaten Kuningan, dan diadakanlah penggalian dengan tujuan penyelamatan yang dilakukan pada tahun 1972. Dari hasil penggalian penyelamatan ini ditemukan satu buah peti kubur batu sebelah timur. Jadi peti kubur batu ini adalah peti yang terbuat dari batu. Jenis batuannya adalah batuan sirap andesit yang memang berfungsi sebagai tempat untuk penguburan atau untuk menyimpan mayat ya. Daripada masa prasejarah dulu, orang yang meninggal itu mayatnya dimasukkan ke dalam peti batu ini. Cuma sewaktu diadakan penggalian, di sini tidak ditemukan fosil atau kerangka manusianya. Yang ditemukan di dalam peti batu itu hanya bekal-bekal kuburnya saja. Di antaranya kapal batu, gelang batu, dan gerabah. Terus penggalian ini dilakukan pada tahun 1975. Ini penggalian yang kedua. Yang menggalinya adalah tim dari LPPN Jakarta, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional, di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kurang lebih penggaliannya luasnya 2.500 meter persegi. Yang ditemukan satu buah peti kubur batu lagi sebelah barat. Kalau yang pertama sebelah timur, ini yang kedua sebelah barat. Dan sama di peti kubur batu yang sebelah barat juga tidak ditemukan fosil atau kerangka manusianya. Yang ditemukan hanya bekal kuburnya saja, batu, gelang batu, dan gerabah. Terus untuk selain peti kubur batu yang ditemukan, di sini juga ditemukan beberapa temuan-temuan lainnya secara berserakan. Makanya pada tahun 1976 dibangunlah gedung museum ini untuk menyimpan benda-benda hasil temuan, dan pada tanggal 23 Februari 1978 situs Taman Purbakala Cipari ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayyip. Dan bisa disimpulkan ya bahwa situs Museum Taman Purbakala Cipari ini adalah salah satu diperkirakan merupakan bekas pemukiman atau perkampungan manusia prasejarah, di mana manusia yang mendiami situs ini adalah Homo sapiens yang berasal dari Asia, di mana setelahnya mereka di sini mereka menetap hidupnya, tidak berpindah-pindah lagi. Mereka sudah mata pencariannya dengan bercocok tanam, beternak, berorganisasi dengan baik, dan mereka sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaan ini mereka
memuja kepada arwah roh nenek moyang ya. Pada masa itu mereka belum mengenal agama, belum mengenal Tuhan. Mereka itu percaya kepada arwah roh nenek moyang yang diperkirakan manusia purba yang mendiami situs Sipari ini berada di zaman Neolitik akhir dan awal pengenalan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi bisa kita hitung bahwa 3000 tahun yang lalu itu di sini di Cipari pernah didiami oleh manusia purba. Itu sejarah singkatnya. Tapi Bapak buat adanya museum ini, kayak warga setempat itu setuju nggak sih adanya situs ini tuh dari dulunya? Ya, masyarakat sekitar sini sangat responnya baik ya. Mereka mendukung dengan di wilayah mereka dibangunnya situs ini yang dimana bermanfaat dari segi ekonomi juga. Mereka di sini masyarakat sekitar berdagang ya. Jadi otomatis kalau pengunjung kan rame dan juga mereka ini ya ikut terlibat juga dalam pengamanan gitu. Pengamanan misalnya ada ronda di sini. Jadi keberadaan masyarakat di sini selain ikut berpartisipasi ya dalam mengamankan juga memang ada manfaatnya dari segi ekonomi. Baik Bapak, kayak apakah ada tantangan untuk merawat situs purbakala ini? Tantangannya mungkin ya, yang pertama mungkin dari cuaca ya. Kalau cuaca itu kan kalau musim penghujan kan harus sering rumputnya kan cepat tumbuh. Jadi memang pemeliharaan juga jadi sering ya kita potong rumput, tadinya 1 bulan sekali bisa 1 bulan 2 kali. Yang kedua mungkin dari biaya operasional ya, untuk pemeliharaan ini memang sangat besar ya ini, dan memang ada keterbatasan karena kan di sini kami kan pemasukan dari tiket masuk ya, jadi kita alokasikan dari pemasukan ini untuk biaya pemeliharaan dan juga untuk pembersihan benda cagar budaya sendiri ya, karena ini kan dari batu ya, dari batu ini otomatis ya penyakitnya kan lumut dan jamur. Dalam membersihkan, menghilangkan itu memang agak susah ya, jadi kesulitan seperti itu. Baik Bapak, sejauh mana sih kayak peminatnya buat mengunjungi situs purbakala ini? Ya memang animo atau minat masyarakat terhadap museum ya memang agak kurang ya. Sejauh mana minat bakat museum purbakala ini Pak? Ya minat masyarakat ya untuk berkunjung ke situs Museum Teman Purbakala Cipari ini memang agak kurang ya, jadi animonya kurang. Makanya pengunjung yang berkunjung ke sini itu hampir 70% itu dari pelajar dan mahasiswa, yang mana mereka itu ada kurikulumnya mata pelajaran sejarah, jadi mereka itu mempelajari langsung benda-benda apa saja yang ada di sini. Dan kalau untuk umum ya memang kalah ya dengan wisata-wisata yang ada Kuningan ya, jadi memang sangat sedikit sekali jumlahnya. Makanya di sini pengunjungnya itu kita akumulasikan 300 sampai 400 orang per bulan. Ya. Itu pendapatannya kira-kira berapa ya Pak? Ya, kalau signifikan ya, buat 1 bulan itu? Ya kita bisa hitung ya dari jumlah pengunjung, tiket masuk kan Rp2.000 per orang ya, kita bisa kalikan ya, dari pendapatan itu ya kita peruntukan untuk biaya pemeliharaan di sini. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Selamat siang ya Bapak. Selamat siang juga ya.
Inilah yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu ini terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat. Tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia. Dengan salah satu faktor, Cipari ini keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Itu biasanya terjadi dengan adanya material gunung berapi. Ini yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum digunakan sebagai tempat untuk upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Batu lebar yang di atas, yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, ini yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen atau batu meja digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Lalu di sini ada batu yang berlubang. Kalau yang lubangnya banyak, ini dinamakan batu dapon. Kalau yang lubangnya satu, Bawasana, itu yang dinamakan lumpang batu. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi digunakan untuk menumpuk, meracik, dan meramu pada masa itu. Jadi altar batu penundak ini digunakan untuk upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Dan manusia prasejarah di sini selain udah mengenal penguburan, penyimpanan mayat, udah mengenal upacara persembahan, juga udah mengenal cara berkumpul bermusyawarah. Dalam batu Temugelang itulah, batu Temugelang susunan batu yang melingkar, ini salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Itu merupakan salah satu ciri hidup manusia yang udah modern atau maju, sehingga dengan temuan benda yang udah halus seperti kapak batu, gelang batu, dan juga gerabah, juga udah mengenal tradisi, kepercayaan, animisme, dinamisme, bahkan udah mengenal berkumpul bermusyawarah. Dengan semua duduk melingkar di lokasi ini, yang di tengahnya biasanya untuk orang yang dituakan, sebab yang namanya hidup berkelompok, pasti ada yang dituakan pimpinan. Percaya terhadap roh nenek moyangnya, sehingga batu menhir, ada batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan, mengacu pada kepercayaan animisme, percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya. Itulah sekilas mengenai keberadaan situs Taman Purbakala Cipari. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini ada manfaat yang dikasih. Dan tak lupa kami mohon maaf yang tentunya banyak kekurangan, baik itu penerimaan, tempat maupun penyampaian. Kapan tajam sifat gaji gua gila begitu kecepatan dalam bengkong. Dong. Aja tot ya. Ayo wawancara, baik wawancara. Dengan demikian, penjelasan mengenai Museum Purbakala Cipari di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang sangat penting untuk memahami kehidupan manusia pada masa prasejarah. Melalui peninggalan-peninggalan yang ada, kita diajak menghargai perjalanan panjang peradaban manusia serta menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Sebagaimana generasi penerus sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengenal, melindungi, dan mempromosikan situs-situs sejarah agar tetap dilestarikan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menumbuh rasa cinta kita terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Chris, lo mau nge-DJ di mana, Chris? Oh, jadi gue rekam ya. Semuanya terima kasih sudah menyaksikan video. Dugem. Budika tolong budugem.